Di sebuah taman kota yang ramai, seorang pria ateis lantang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, menantang siapapun untuk membuktikan keberadaannya. Namun, siapa sangka, tantangan itu dijawab oleh seorang anak kecil berusia 8 tahun dengan logika polos yang penuh kebijaksanaan. Dengan kata-kata sederhana, ia membungkam argumen pria itu dan mengguncang keyakinannya. Apa yang dikatakan anak kecil ini, hingga membuat pria tersebut terdiam dan pergi? Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman yang tulus dan keajaiban dari jawaban sederhana. Sebelum kita simak cerita selengkapnya, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengetik di kolom komentar, Allahumma salli, ala Muhammad wa, ala ali Muhammad. Jangan lupa subscribe channel Open Dialogisme. Saya doakan semua pendengar cerita ini diberikan hidayah, pahala yang berlimpah, dan rejeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Taman kota sore itu dipenuhi suara riuh anak-anak bermain, derai tawa keluarga, dan kicauan burung yang seakan ikut meramaikan suasana. Namun, keramaian itu perlahan berubah menjadi keheningan canggung ketika seorang pria bertubuh tegap berdiri di atas sebuah bangku. Dengan suara lantang, ia mulai berbicara, menyampaikan pandangannya yang kontroversial. Tuhan itu tidak ada, serunya, membuat beberapa orang dewasa yang sedang duduk tertegun. Kalau Tuhan benar ada, tunjukkan buktinya sekarang, tambahnya dengan nada menantang. Wajahnya memancarkan keyakinan yang nyaris arogan, sementara tatapan sinisnya menyapu setiap orang di kerumunan. Sebagian orang mencoba menghindar dari situasi itu, enggan terlibat dalam perdebatan. Seorang ibu terlihat menarik tangan anaknya menjauh, wajahnya tampak tidak nyaman. Namun, ada pula yang tetap tinggal, terperangkap oleh rasa ingin tahu meski perasaan tidak setuju terlihat jelas di wajah mereka. Di sudut lain taman, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Adit sedang bermain balon bersama ibunya. Dia tertawa kecil sambil mencoba menangkap balon yang melayang di udara, hingga suara pria itu menarik perhatiannya. Adit berhenti bermain dan menoleh. Matanya yang polos menatap penasaran ke arah kerumunan. "Apa itu, Bu?" tanya Adit sambil menunjuk pria yang terus berbicara dengan suara nyaring. Ibunya hanya menggeleng pelan, berharap anaknya tidak terlibat. Tapi rasa ingin tahu Adit terlalu besar. Dengan langkah kecil namun mantap, ia mendekati kerumunan tanpa rasa takut. Ibunya memanggilnya dari belakang, tetapi Adit hanya melambaikan tangan, meyakinkan ibunya bahwa ia baik-baik saja. Wajahnya penuh kepolosan, berbeda jauh dengan ekspresi keras pria yang berdiri di atas bangku. Pria itu melanjutkan pidatonya, berbicara tentang bagaimana agama hanyalah hayalan dan orang yang percaya Tuhan adalah orang bodoh yang ditipu oleh dogma. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarum tajam yang menusuk hati orang-orang beriman di taman itu. Beberapa wajah tampak geram, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk melawan. Di tengah ketegangan itu, suara kecil terdengar memecah suasana. "Om, kenapa Om bilang Tuhan gak ada?" tanya Adit polos, berdiri di depan kerumunan dengan balon di tangannya. Semua mata langsung tertuju pada Adit. Kerumunan terkejut, tidak menyangka seorang anak kecil akan menghadapi pria itu. Pria ateis tersebut memandang ke arah Adit, awalnya dengan rasa heran, lalu berubah menjadi senyum sinis. "Kenapa?" "Karena tidak ada bukti Tuhan itu ada, Nak," jawabnya dengan nada meremehkan. Ia menurunkan tubuhnya sedikit agak sejajar dengan anak kecil itu, lalu berkata, "Kalau Tuhan ada, tunjukkan ke Om sekarang." Suaranya terdengar seperti sebuah tantangan yang ia yakin tidak mungkin dijawab. Adit mengernyitkan dahi, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan ketulusan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Suasana menjadi sangat hening, seolah semua orang di taman menahan napas menunggu apa yang akan dikatakan anak kecil itu. Sementara pria itu tersenyum penuh kemenangan, Adit membuka mulutnya dan berkata, "Tapi, Om percaya angin ada, kan?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan suasana yang mendadak penuh harapan dan keheningan. Kerumunan kembali gaduh setelah jawaban polos Adit menggema di udara. Beberapa orang yang awalnya canggung kini saling berbisik, mencoba menebak arah percakapan ini. Pria ateis itu mengerutkan alisnya, tampak terkejut oleh pertanyaan sederhana Adit. Namun, ia dengan cepat memulihkan ekspresinya dan tertawa kecil, seolah meremehkan anak kecil yang berdiri di depannya. "Tentu saja Om percaya angin ada, Nak, tapi angin itu bisa dirasakan.
Kita bisa melihat pohon bergoyang karena angin, atau merasakan hembusannya di kulit kita. Tuhanmu, apa bukti seperti itu ada? Tanyanya, sambil menyeringai puas. Adit memiringkan kepalanya, seolah sedang memikirkan jawaban dengan sangat serius. Wajah polosnya yang penuh kepastian membuat beberapa orang dewasa tersenyum samar, meski mereka tetap khawatir. Tanpa ragu, Adit menjawab, "Om, aku juga bisa rasain Tuhan. Aku bisa lihat buktinya di sekitarku." Pria itu terdiam sejenak, bingung dengan pernyataan Adit. Kerumunan semakin fokus, terpaku pada dialog ini. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak kecil akan berdiri teguh di tengah debat yang biasanya melibatkan orang dewasa. Tuhan itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasain. "Om," lanjut Adit dengan suara tenang. "Kayak cinta yang Mama kasih ke aku, atau senyum yang bikin aku bahagia. Semua itu Tuhan yang kasih. Sama kayak angin yang Om bilang. Nggak kelihatan, tapi ada." Pria ateis itu tertawa kaku, mencoba menutupi keterkejutannya. Ia melipat tangannya dan berkata, "Itu cuma perasaan. Nah, perasaan bisa diciptakan sendiri. Angin itu fakta ilmiah, bisa diukur dengan alat. Kalau Tuhan benar ada, mana alatnya untuk membuktikan keberadaannya?" Tanpa tergesa-gesa, Adit memandangi pria itu dengan tatapan polos yang tidak bisa dianggap remeh. "Om, alat untuk tahu Tuhan itu bukan mesin, tapi hati," katanya sambil tersenyum. "Kalau Om gak bisa lihat Tuhan, mungkin hati Om belum tahu caranya. Om pernah coba berdoa belum?" Jawaban itu membuat pria ateis itu terdiam untuk pertama kalinya. Kerumunan langsung berseru, beberapa bahkan terdengar bertepuk tangan pelan. Wajah pria itu perlahan memerah, menunjukkan bahwa ia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang anak kecil. Merasa perlu mempertahankan posisinya, pria itu mendekat sedikit ke arah Adit, mencoba menggunakan intimidasi halus. "Jadi, menurutmu Om harus percaya pada sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuktikan?" tanyanya dengan nada lebih serius. Adit, dengan keberanian yang luar biasa untuk anak seusianya, hanya mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, Om. Kadang hal paling penting di dunia ini nggak kelihatan, tapi Om pasti tahu kalau Om mau coba rasain," katanya sambil memegang balon di tangannya. "Kayak balon ini, isinya udara, tapi itu yang bikin dia bisa terbang." Pria itu tidak menjawab. Senyumnya yang sebelumnya penuh kesombongan perlahan memudar. Ia hanya berdiri terpaku, terdiam oleh logika sederhana dan ketulusan seorang anak kecil. Di sekeliling mereka, kerumunan mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka, menyadari bahwa momen langka ini adalah sesuatu yang berharga. Adit, tanpa sadar telah mengguncang kepercayaan diri pria itu, tetap berdiri teguh di tempatnya, seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Suasana taman semakin memanas, tetapi bukan karena amarah, melainkan rasa kagum yang perlahan tumbuh di hati orang-orang yang menyaksikan. Adit berdiri teguh, balon berwarna biru di tangannya bergoyang pelan tertiup angin sore. Pria ateis itu mulai kehilangan pijakan, meski ia berusaha menyembunyikannya. Dengan wajah yang berusaha tetap tenang, ia akhirnya berbicara. "Nak, apa yang kamu bilang itu indah, tapi semua hanya ilusi. Hati manusia bisa menipu. Perasaanmu tentang Tuhan itu hanya karena kamu diajari untuk percaya sejak kecil. Kalau kamu tidak pernah diajarkan, kamu tidak akan berpikir begitu." Adit terdiam sesaat, memikirkan kata-kata pria itu. Kerumunan semakin tegang, berharap anak kecil itu tidak menyerah. Kemudian, dengan suara yang tenang namun tegas, Adit berkata, "Tapi, Om, aku tahu Tuhan itu ada karena aku bisa lihat kebaikan yang Dia kasih. Kalau Tuhan gak ada, kenapa aku bisa punya mama yang sayang sama aku? Kenapa aku bisa lihat matahari yang bikin hari jadi terang? Tuhan itu yang bikin semua itu ada. Om gak lihat karena Om gak mau lihat." Pria itu tampak tergagap, tidak siap dengan jawaban sederhana namun mendalam itu. Ia mencoba melawan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa. "Matahari itu hasil sains, Nak. Itu bintang, bukan ciptaan Tuhan," katanya, suaranya mulai kehilangan kekuatannya. Adit tersenyum kecil, lalu berkata, "Om bilang sains, kan? Kalau sains itu bilang matahari bisa bikin kita hidup, terus siapa yang bikin matahari? Apa dia ada sendiri?" Kerumunan bersorak kecil, seolah mendukung pertanyaan Adit. Beberapa orang mulai mengangguk setuju, sementara pria itu tampak semakin terpojok.
Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Adit melanjutkan dengan polos. Om tahu nggak? Aku pernah baca kalau ilmu itu cuma bisa jelasin apa yang kita lihat, tapi nggak bisa jelasin kenapa semua itu ada. Jadi, Om, kalau Om nggak tahu kenapa matahari ada, mungkin itu karena cuma Tuhan yang tahu. Pria itu kini benar-benar terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Beberapa orang bahkan terlihat meneteskan air mata karena terharu oleh ketulusan Adit. Di tengah kegaduhan itu, Adit memandang pria itu dengan mata penuh kejujuran. Om, aku nggak marah sama Om. Mungkin Om cuma belum ngerasain Tuhan karena Om belum mau nyoba. Kalau Om mau, aku bisa ajarin Om doa. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Adit, wajahnya penuh keraguan, tetapi juga tanda-tanda refleksi yang mendalam. Keheningan menyelimuti taman untuk beberapa saat, seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adit, dengan wajah polosnya, tetap berdiri di sana, seperti seorang pemenang kecil yang telah mengubah hati banyak orang hanya dengan kata-katanya. Taman yang sebelumnya menjadi saksi dari perdebatan kini berubah menjadi arena penuh emosi. Tepuk tangan perlahan menggema dari kerumunan, semakin lama semakin keras. Orang-orang yang awalnya diam karena takut kini mulai berani mengekspresikan dukungan mereka pada Adit. Namun, pria ateis itu tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya menunjukkan konflik batin yang jelas. Ia terlihat bimbang, seperti sedang mencari jawaban yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Pria itu akhirnya membuka mulut, tetapi suaranya tidak lagi penuh dengan keyakinan seperti sebelumnya. Nak, kamu mungkin percaya karena kamu masih kecil dan belum tahu dunia seperti Om. Katanya, mencoba mempertahankan kendali. Namun, kata-katanya terdengar lebih seperti pembelaan daripada argumen. Adit, dengan senyum polos yang tetap menghiasi wajahnya, menjawab, Om, aku kecil, tapi aku tahu kalau cinta itu nyata. Aku tahu kalau Tuhan itu baik. Om bilang aku belum tahu dunia, tapi aku tahu kalau dunia jadi indah karena Tuhan ada. Pria itu menggeleng pelan, mencoba menutupi kegelisahannya. Tapi bagaimana kamu tahu itu benar? Nah, bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan? Tanyanya, suaranya mulai melemah. Adit tetap tenang, matanya memancarkan ketulusan yang tak tergoyahkan. Om, kalau Om lihat kebun bunga yang indah, Om percaya itu tumbuh sendiri atau ada yang nanam? Tanyanya. Kerumunan kembali diam, menunggu jawaban pria itu. Ia tampak bingung, lalu menjawab lirih, tentu saja ada yang menanam. Kalau gitu, Om tahu kan, dunia ini seperti kebun bunga yang indah. Tuhan yang buat semua ini, Om, jawab Adit dengan senyum penuh kepastian. Jawaban itu membuat kerumunan kembali bersorak. Beberapa orang yang merekam kejadian itu tampak terharu. Beberapa lainnya memandang pria ateis itu dengan rasa iba, menyadari bahwa anak kecil ini telah mengguncang keyakinannya dengan logika sederhana yang tidak bisa ia sangkal. Pria itu akhirnya menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang bukan berasal dari fisik, melainkan dari konflik di dalam dirinya. Ia melihat ke arah Adit, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, mungkin kamu benar, Nak. Mungkin Om yang belum benar-benar mencari jawabannya. Kerumunan terdiam, terpaku oleh pengakuan yang tak terduga itu. Adit tersenyum lebar, matanya berbinar penuh harapan. Nggak apa-apa, Om. Tuhan selalu nunggu. Kok, kalau Om mau, Om bisa coba doa. Tuhan pasti dengar, katanya sambil menyerahkan balon birunya kepada pria itu. Pria itu menerima balon itu dengan tangan gemetar, seolah benda kecil itu membawa beban besar. Ia memandang balon itu, lalu menatap Adit dengan mata yang tampak lebih lembut. Terima kasih, Nak, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Ia berjalan pergi dari taman, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam, tetapi suasana di sana terasa berbeda. Ada harapan, ada rasa damai, dan ada kekaguman yang mendalam terhadap keberanian dan ketulusan seorang anak kecil bernama Adit. Setelah pria ateis itu pergi dengan balon biru di tangannya, suasana taman kembali hidup, tetapi kali ini dengan energi yang berbeda. Orang-orang mulai mengelilingi Adit, beberapa menepuk bahunya dengan penuh rasa kagum. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang tersenyum sambil merekam momen tersebut dengan ponsel mereka. Ibunya yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan berjalan mendekat, memeluk Adit erat dengan mata berkaca-kaca. Kamu hebat sekali, Nak, bisiknya dengan penuh haru.
Salah satu pengunjung taman yang merekam kejadian itu mengunggah video tersebut ke media sosial dengan caption, "Anak kecil ini mengalahkan argumen ateis hanya dengan logika polosnya." Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, kebanyakan memuji keberanian dan kepolosan Adit. "Anak kecil ini lebih bijak daripada banyak orang dewasa," tulis salah satu komentar. Banyak juga yang menyebut Adit sebagai contoh bagaimana iman yang tulus bisa menyentuh hati siapa saja, bahkan yang tidak percaya. Sementara itu, di rumahnya, Adit tidak mengetahui bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian di internet. Ia hanya bercerita kepada ibunya tentang apa yang terjadi di taman dengan nada santai, seperti anak kecil yang menceritakan pengalaman bermain. "Om itu kayaknya sedih, Bu. Aku cuma pengen dia tahu kalau Tuhan sayang sama dia juga," katanya sambil menikmati kue yang dibuat ibunya. Ibunya hanya tersenyum, merasa bangga sekaligus terharu dengan kebijaksanaan yang muncul dari seorang anak seusia Adit. Namun, efek dari kejadian di taman itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, pria ateis yang sebelumnya berdebat dengan Adit membuat sebuah unggahan di media sosialnya. Dalam tulisan panjangnya, ia mengakui bahwa pertemuannya dengan Adit membuatnya memikirkan kembali keyakinannya. "Anak kecil itu mengajarkan saya bahwa logika sederhana yang penuh ketulusan bisa lebih kuat daripada argumen yang panjang. Saya tidak tahu apakah saya sudah percaya, tetapi saya ingin mulai mencari," tulisnya. Unggahan itu semakin membuat kisah Adit viral. Media mulai meliput cerita tersebut, menyebutnya sebagai keajaiban kecil di taman kota. Banyak orang merasa terinspirasi oleh kejadian ini dan membagikannya sebagai pengingat bahwa keyakinan yang tulus bisa menyentuh hati, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Adit sendiri tetap menjalani harinya seperti biasa, tanpa menyadari dampak besar yang telah ia ciptakan. Taman tempat perdebatan itu terjadi kini menjadi simbol dari kekuatan iman dan keberanian. Orang-orang yang mendengar cerita tersebut sering datang ke sana, berharap menemukan inspirasi seperti yang dirasakan banyak orang dari kisah Adit. Dunia mungkin tidak berubah secara instan, tetapi bagi banyak orang, seorang anak kecil telah menjadi bukti bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga.